Halo guys, halo teman-teman semua, apa kabar kalian di sana? Semoga sehat selalu ya. Selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, tidak kurang suatu apapun dan tetap semangat. Oke, kembali lagi dengan readingan Sigma di sini. Disclaimer, bacaan aku bersifat general reading, di mana nanti energinya mungkin resonate hanya sebagian aja, atau bahkan tidak resonate sama sekali. Diklaim aja energi positifnya, buang negatifnya ya. Dan bacaan aku bersifat timeless. Kapanpun kamu menemukannya, saat itu juga kalian bisa tonton, tidak ada batas waktu ya. Terima kasih untuk kalian yang sudah subscribe, like, komen, dan memberikan super thank ya. Semoga sehat selalu, murah rezeki, dan panjang umur. Dan untuk kalian yang baru bergabung, baru menemukan video aku, salam kenal, selamat bergabung, selamat menonton. Oke teman-teman, kita cek ya seseorang yang sepertinya ya, aku rasanya dia tuh sudah lama gitu ya kayaknya, benar-benar merasa kehilangan kamu, dan bahkan dia ini kayaknya nih ya, sebenarnya nggak bisa loh untuk lupain kamu, benar-benar nggak bisa ya. Coba kita cek ya, energi seseorang yang, eee, semakin mencoba untuk move on, untuk lupakan kamu, semakin tidak bisa ya. Ini gampang banget nih keluar nih kartunya nih. Perasaannya sudah dalam. Biasanya susah ya teman-teman, kadang juga ngaruh loh kalau shuffle gitu, kadang lama tuh kadang memang, kita cek energinya tuh kondisinya memang susah gitu untuk dikepoin. Oke, aku ambil satu aja. Di sini sudah ada, kita klarifikasi ya. Oke, ada The Sun ya. Teman-teman, aku lihatnya mungkin kalian memang, kondisinya tuh memang sebenarnya ya kemarin tuh cukup, nyaman ya, kalian cukup nyaman, cukup, bikin juga semangat, sehari-harinya tuh kayak yang indah aja gitu ya, saling ngasih support, saling menyemangati, kemudian juga kamu tuh memang orangnya hangat ya, kamu tuh, cukup membuat dia juga nyaman, atau memang dia juga bikin nyaman kamu gitu ya, kayaknya ada kehangatan ya, berarti memang ini kondisi kalian sudah ada hubungan ya, udah ada relationship. Cuman memang pada akhirnya nggak tahu kenapa sekarang kondisinya kayak justru kalau ingat dia ini kayak ada hawa membara ya di hati kamu nih. Jadi kalau misalkan baru kebuka kartu pertama, tapi kamu tuh udah ngerasa klik nih, ah pasti si dia nih yang ketarik energinya. Nah, itu bikin kamu hatinya langsung panas. Bener nggak teman-teman? Kayak kesel, kayak panas, kayak hawanya emosi, masih ada hewa emosinya. Bener nggak? Coba komen kalau benar ya. Jadi aku belum nyebutin banyak, tapi dari kartu pertama ini kamu kayak langsung klik, "Ah, si dia nih pasti yang ketarik." Jadi kamu langsung ada hawa-hawa panas emosi ya, the sun, kayak matahari, kayak memanas, ya. Oke, kemudian di sini ada justice ya. Mungkin juga, apa ya, kayak pikiran kalian tuh mungkin kemarin juga, sempat memberontak, sempat denial ya. Kayak, "Bener nggak sih kalau misalkan aku mengakhiri?" Karena kan ini udah banyak effort yang kalian lakukan bareng nih ya, udah, banyak kenangan, effort kamu juga udah nggak main-main, pun dia mungkin juga udah effort banyak sama kamu. Bahkan kayak kamu tuh mikir, "Bener nggak sih ini mau berakhir?" Gitu. Cuman kalau mau dilanjut kayaknya ya kamu tuh kayak, masih bingung ya kalau mau lanjutin tuh kayak takutnya juga ada lagi, eee apa ya, kesengajaan yang dia lakukan, untuk menyakiti kamu gitu loh. Jadi kamu takut terulang lagi, takut kesalahan dia ini balik lagi, nanti nyakitin lagi, dan sebagainya. Padahal kamu sebenarnya masih ada rasa sayang. Aku lihat masih ada rasa sayang yang kamu miliki untuk dia ya, walaupun mungkin sedikit gitu, cuman aku lihatnya, lebih banyak rasa sakitnya. Jadi rasa kecewa kamu yang lebih banyak dominan di sini ya. Mungkin tapi pemikiran kamu sih cukup imbang, cukup adil. Kamu pikirannya juga pengen udah menentukan sikap dan kamu juga sadar kalau kamu misalkan mau dilanjutin, ini kayak yang, sia-sia, bahkan kamu kayak ngerasa buang-buang waktu, kamu ngerasa juga, apa ya, kayak nggak mau terluka lagi gitu. Walaupun kamu sebenarnya masih sayang sama dia. Aku lihatnya kalian beberapa persen, subscriber-ku ini atau yang menonton video aku ini, aku lihat kalian masih ada rasa sayang, ya. Jangan bohong, walaupun sedikit pasti masih ada. Tapi memang kondisinya dari awal baru kebuka kartu, kayaknya kamu lebih banyak kecewanya, banyak sakit hatinya, meskipun masih ada rasa sayang. Jadi, akan ketutup dari rasa kecewa kamu, bener nggak? Kemudian di sini aku lihatnya juga udah kondisi kamu ya,
Kayak, "Sudah udahlah, aku pergi aja deh kalau memang kamu nggak bisa berubah." Ini maksudnya kamu tuh dia gitu ya, kamu tuh dia. Jadi, yang menonton ini, aku menjadi menonton ya, jadi kamu kayak berpikirnya gini, "Kalau kamu memang nggak bisa berubah, oke aku yang pergi, aku yang memilih untuk mundur, silahkan kamu, lakukan sesuai yang diinginan kamu." Kalau contohnya, kalau misalkan dia dijodohin contohnya ya, terus dia lebih rela untuk, meninggalkan kamu atau pisah dengan kamu dan dia memilih untuk dengan pilihan orang tuanya contoh, atau mungkin dia juga punya pilihan yang lain, dia lebih, senang dengan teman-temannya, nongkrong-nongkrong, atau dia punya memang pilihan lain, cewek lain atau cowok lain. Di sini kamu sudah mempersilahkan, kamu sudah memilih untuk mengundurkan diri, untuk pergi, untuk lebih ketenangan hati kamu. Aku lihatnya gitu sekarang ya. Walaupun memang rasa, sayang tuh masih ada, tapi rasa kecewa kamu sudah di fase pasrah dan ikhlas ya. Bukan pasrah yang gimana, nanti salah lagi aku ngomong nih. Kadang kalian ini, pikirannya jangan terlalu sempit ya, Say. Jadi kalau misalkan pasrah bukan berarti kita tuh nerima disakitin, bukan, tapi lebih ke ikhlas dengan takdir. Contohnya gitu deh, ya. Lebih lebih tepatnya nanti kamu yang, lihat aja searching aja deh di Google, ya. Aku pernah ngomong, pasrah gitu, bukan berarti, kita tuh bener-bener menyerah, disakitin, diludahin, diinjak-injak, diem aja bukan, tapi lebih ke, ya sudah menerima takdir, legowo kalau kata orang Jawa ya, menerima takdir yang ada aja udah. Yang penting kita kan, sudah berusaha, tapi kalau semuanya kan kembali Tuhan yang menentukan, ya kan? Oke, kembali lagi, kita di sini ada 3 koin ya. Teman-teman, aku lihatnya mungkin juga ada kondisi, apa ya, kayak hal sepele mungkin, banyak hal sepele yang, kalian ini diributkan, dikit-dikit diributkan, hal sepele diributkan. Nah, di sini kondisinya mungkin sebenarnya juga pengen ada keselarasan, keseimbangan, eee kerjasama gitu ya, ini melambangkan kerjasama kan, jadi pengennya tuh sama-sama kalau memang, hubungan 2 orang ya kan, tapi hanya sebelah doang yang memperjuangkan, sebelahnya tidak, ya itu tidak bisa dilanjutkan. Atau yang sebelahnya 2 orang kan, yang sebelahnya, sangat menyayangi, yang satunya hanya menerima tidak mau, imbal balik. Nah, itu juga nggak bisa. Jadi di sini memang kurang keseimbangan, kurang balance ya, yang satunya memberi, yang satunya hanya maunya menerima, yang satunya effort, yang satunya diem bae ya. Jadi memang di sini tuh kayak, eee, kurang harmonis sih sebenarnya ya, walaupun awal-awalnya memang indah, sayang, terus kemudian, peduli, ya banyak kata-kata manis, janji-janji manis ya. Ya wajar ya kalau memang awal-awal hubungan seperti itu, tapi pada akhirnya nggak tahu ya, yang aku lihat mungkin di sini juga banyak, seputar itu-itu aja masalah yang kalian debatkan, masalah yang kalian, alami gitu. Jadi kalian sering berantemnya di situ ya, terulang lagi. Kemudian di sini ada 5 koin ya, mungkin, kayak sekarang tertatih-tatih ya, bahkan untuk mengurusi hidupnya dia sendiri aja aku lihatnya orang ini sudah kayak tertatih-tatih, mungkin dari finansial juga dia lagi bermasalah, ditambah mungkin juga dia nggak ada hubungan yang harmonis. Meskipun kamu lihat nggak, Kak, dia tuh kemarin ninggalin aku karena dia nikah dengan cewek lain atau dengan laki-laki lain, atau kamu lihatnya nggak, Kak, dia kemarin habis jalan-jalan tuh liburan sama cewek baru, misalkan gitu ya. Aku lihatnya dari kondisi keuangannya aja dia udah morat-marit sekarang ya. Aku nggak nyumpahin, tapi yang aku bisa lihat dari bacaan kartu tarot ini adalah, dia sekarang lagi tertatih-tatih, bahkan kayak untuk menghidupi dia sendiri aja dia sebenarnya juga kekurangan. Hanya saja mungkin di sosial media, semua orang pasti tidak mau dong menunjukkan rasa sedihnya, rasa apa ya, sakitnya ibaratnya gitu ya, karena dia pengen dilihat, "Aku bisa kok, aku mampu, aku punya ini dan itu dan sebagainya," ya. Tapi kalau dari kondisi hubungan aku lihatnya juga mungkin hanya sebatas ya buat happy-happy aja sebenarnya ya. Tapi kalau untuk mendalami, untuk dia tuh merasa nyaman, aku lihat belum, ya dengan orang baru ini. Kalau misalkan dia sudah punya anak baru. Kemudian di sini ada 10 tongkat ya. Sorry, 10 pedang. Bener kan yang aku lihat kan, memang dia ini sebenarnya di luarnya bagus, di luarnya indah, tapi hatinya tersusuk-terusuk. Badannya semuanya rentek kayak yang sakit gitu seluruh badan. Berarti memang keseluruhan luar dalam sakit ya. Hatinya, pikirannya kacau ya, tambah nggak punya duit mungkin ini lagi banyak pengeluaran, ditambah mungkin pekerjaannya kacau, dan hubungan juga yang, nggak harmonis gitu ya.
Walaupun di luar lihatnya bagus, tapi sejatinya yang dia rasakan adalah kesulitan, ya. Oke, di sini ada 9 cups ya. Mungkin dia sudah merasa menang sih, dia merasa unggul di atas kamu ya. Contohnya, kalau kamu di sini sekarang masih menerima untuk sendiri, untuk kamu memilih untuk jomblo dulu ya, terus dia tuh tiba-tiba langsung punya gandengan baru, ini contoh ya. Dia akan merasa lebih menang, unggul di atas kamu. "Wah, gue udah bisa nih, gue udah laku nih." Gitu ya. Memang dia pernah merasa seperti itu, tapi kan yang nama kenyamanan, ketenangan kan kita tidak bisa pungkiri ya. Jadi kayak membohongi diri sendiri. Dia di sosial media happy-happy, ketawa-ketiwi, foto dengan, cewek lain atau laki-laki lain kelihatan happy. Tapi kalau memang ketenangan tidak bisa didapatkan untuk apa ya? Aku lihatnya orang ini sekarang memang, dari sisi finansial aja dia udah lagi kacau loh. Boro-boro orang mau senyum ya, ibaratnya mau ketawa, senyum aja kalau orang nggak punya duit tuh kayak hambar ya kan, kayak pahit aja gitu ya kan, boro-boro ada manisnya, ya. Jadi kalau aku lihatnya ya ini hanya sebatas, di sosial media atau di luaran aja biar dia dilihat orang tuh happy gitu ya. Oke, kita lihat untuk ke kamunya gimana nih? Aku izin cabut ya. Oke. Dia merasa ada beban ya di hidupnya ya, beban, kesel, sedih, nyeri, patah hati gitu ya. Mungkin dia mengalami, yang namanya sisi tidak ada kenyamanan itu tadi ya. Meskipun mau ganti secantik apa misalkan gantinya kamu di orang baru misalkan dia punya pengganti kamu ya, di orang baru ini mungkin lebih cantik banget daripada kamu, contoh contoh ya Kak, jangan marah. Terus kalau misalkan ternyata dia lebih cantik, ya yang aku lihat mungkin dia tidak ada kenyamanan ya. Walaupun, merasa lebih cantik atau lebih kaya atau lebih ganteng, tapi kalau hatinya nggak nyaman buat apa ya. Aku lihat sekarang dia tuh kayak merasa ada beban ya. Kemudian di sini mungkin The Garden akan ada pertemuan, dia mengharapkan untuk bertemu dengan kamu nih. Nggak tahu tujuannya apa, yang pasti dia kayak lagi kangen sama kamu. Mungkin juga di sini dia ingin, dekat ya, ingin mengakhiri masalah dengan kamu, ingin berdamai ya teman-teman ya. Dia ingin berdamai, dia ingin mengakhiri, eee, masalah yang terjadi dengan kalian, karena kamu dianggap rumahnya. Kenyamanan kan, dari tadi aku bahas kenyamanan kan, tapi ternyata kan di sini keluar kartu house ya, bahwa memang dia menganggap kamu tuh rumahnya, kamu udah, dianggap dia tuh nyaman, tempatnya dia berpulang, ya. Walaupun mungkin kemarin ini sempat dia dirasa, "Oh aku banyak uang, banyak kok yang mau sama aku." Terus dia, menjalani hubungan dengan orang baru ini. Nggak taunya di saat dia ada kelemahan finansial, lagi terpuruk, orang baru ini bisa aja ninggalin dia. Karena hanya yang dilihat dari hartanya ya, ibaratnya kayak gitu. Jadi sekarang dia merasa, "Oh ternyata hanya kamu yang menonton maksudnya ya, ternyata hanya kamu yang, mengerti aku, yang tulus, yang menerima aku apa adanya, yang tulus di saat aku susah pun kamu masih peduli sama aku." Itu yang dia rasa sekarang. Makanya semakin dia itu pengen ya sebenarnya lupain kamu, tapi dia tidak bisa ya teman-teman, semakin sakit yang dia rasa. Karena dia tuh sebenarnya nyamannya sama kamu, hanya saja manusia ini tidak ada yang bersyukur, ya. Banyak yang tidak bersyukur, sudah dikasih enak, sudah dikasih nyaman, sudah dikasih yang tulus, cari yang nakal, cari yang brengsek ya. Kayak gitulah manusia ya teman-teman ya, gemes aku jadinya. Oke, ada The Sun dan The Whip ya. Di sini mungkin juga ada The Sun keluar 2, cuman kan ini Tarot dan ini, Lenormand ya. Aku lihatnya mungkin itu juga mengharapkan untuk kesuksesan di sebuah hubungan. Hanya saja memang karena memang ada karmanya juga kemarin pernah nyakitin kamu, atau bahkan dia hubungan dengan orang baru ini, sementara dia ninggalin kamu dengan kekecewaan. Dan sekarang dia merasa karma atau dia tidak mendapatkan kebahagiaan, kesuksesan yang dia harapkan di awal tadi ya. Jadi memang, impian dia ini musnah ya, ternyata dia bertemu dengan orang yang hanya manfaatin dia. Di saat dia sekarang terpuruk kondisi finansial, dia baru teringat, "Oh ternyata hanya kamu yang bikin ketulusan, yang memberikan ketulusan itu." Di saat dia lagi redup usahanya, di saat lagi nggak kerja bahkan, kamu yang selalu support dia. Nah, di sini dia mengerti bahwa kemarin itu, berulang kali seperti yang aku bilang ya, perdebatan, kemudian masalahnya yang diulang itu lagi, yang mengakibatkan mungkin kalian akhirnya, eee
berjarak, akhirnya putus ya, masalahnya ya itu lagi. Contoh kalau dia nih memang punya, player ya, punya kecenderungan selingkuh, dia datang, kamu maafin, kasih kesempatan ya, harmonis lagi, 2 3 bulan, 1 tahun, balik lagi dia ngulang kesalahan yang sama, dimaafin, begitu lagi. Pada akhirnya kamu sudah capek di sini ya, teman-teman ya. Tapi semangat, nggak boleh sedih, semangat ya. Oke, lanjut. Di sini ada The Star dan The Child ya. Teman-teman memang aku juga ngerasa dia tuh kayak orang yang sok ya, sok cakep, sok paling ganteng, sok paling cantik, sok kaya, sok merasa banyak yang deketin dari kalangan ibu-ibu, dari anak muda, bayi, dari yang masih punya suami atau punya istri dia merasa dideketin. Nah, dia di sini berbangga hati ya. Awalnya kayak gitu. Makanya ada saatnya di saat dia lagi berseteru dengan kamu, bermasalah dengan kamu, dia merasa bangga. Aku banyak yang deketin, gue juga bisa kok cari yang lebih dari kamu. Mungkin awalnya kayak gitu aku lihatnya ya. Kemudian ada the child ya, bahwa memang, eee, sifat anak kecilnya ini yang nggak bisa dirubah ya teman-teman ya. Sifat egonya, keras kepalanya, ya, ego yang tinggi, yang merasa harga diri dia tuh lebih tinggi, yang diutamakan adalah nama baik dia, ya. Dan di sini aku lihatnya seringkali dia yang nyakitin kamu, dia yang bikin marah, tapi kamu yang meminta maaf sama dia, ya. Ada energi anak kecil yang dia tuh tidak bisa bertanggung jawab atas kesalahan yang dia perbuat, dia tidak bisa bertanggung jawab bahwa dia ini nyakitin kamu, ya. Boro-boro mau minta maaf, bahkan aku lihatnya mungkin di saat kalian lagi berantem tuh dia cenderung yang memilih untuk blokir, menarik diri, dan lain sebagainya. Nah, mungkin awal-awalnya kamu ini kayak yang, "Udah oke aku turutin, ya blokir-blokir aja deh, aku nggak bakal nyari kamu sekarang." Nah, di saat ya beberapa waktu setelah mungkin seminggu, 2 minggu, 3 minggu, atau 1 bulan bahkan lebih, setelah kalian ini ada perdebatan, ada masalah, ternyata kamu nggak ngejar dia. Di situ dia ada titik baliknya, dia langsung inget kamu, "Oh ternyata aku memang sudah tidak dicari." Sedangkan dia mau balik lagi ke kamu, dia merasa kamu tuh bikin dia, nyaman, kamu tuh dianggap rumahnya. Tapi semakin jauh ternyata dia mencoba untuk move on, itu bikin dia sakit. Justru di saat kamu sudah lebih tenang, kamunya yang udah bisa move on bahkan, ya aku lihatnya kalian sudah ada yang bisa move on meskipun masih ada rasa sayang, tapi dia di sana yang sekarang kelimpungan. Tahu nggak teman-teman kelimpungan? Kayak yang, eee, tantrum sendiri aja gitu ya. Jadi dia sekarang yang kecarian, bahkan dia mungkin, mencoba untuk lupain kamu tuh sulit, sangat sulit, sakit gitu ya. Karena itulah manusia ya, yang diberi sesuatu yang indah, itu tidak dinikmatin, tidak dirasa, syukurin gitu, tidak disyukurin. Akhirnya ya sudah, kalau masih punya rasa, pengen menggenggam lebih banyak, rakus itulah tadi, sifat rakus, makanya dia tidak akan pernah mendapatkan ketenangan. Gitu ya teman-teman, ditambah dia ini sekarang aku lihatnya lagi morat-marit finansialnya, ya. Walaupun dia mungkin punya mobil mewah, rumah mewah, tapi kita kan tidak tahu ketenangan hati seseorang. Bisa aja juga dia lagi terjerat, pinjam sana pinjam sini, ya kan, atau mungkin dia punya angsuran yang tidak bisa dia, penuhi gitu kan, ditambah punya pasangan dia yang hanya manfaatin dia, banyak yang dia rasa sekarang ya. Oke, kita lihat ya teman-teman untuk zodiaknya. Bisa zodiak kamu atau zodiak dia atau zodiak kalian berdua. Ada Capricorn, Gemini, Aquarius, Libra, Leo, Sagittarius, Cancer, Leo kuat, Aquarius, dan Aries. Capricorn, Gemini, Aquarius, Libra, Leo, Sagittarius, Cancer, dan Aries. Leo dan Aquarius kuat ya. Terima kasih ya teman-teman sudah menonton sampai detik ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Nanti kita kembali lagi di video lainnya dengan tema yang berbeda. Bye-bye.